Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat dimanapun berada. Hari ini Minggu 15 Juni 2025 kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita di Minggu Trinitatis hari ini adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nas kita hari ini merupakan undangan bagi kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan sedang menyatakan kasih dan tindakan pemulihannya atas umatnya. Dalam nas ini juga kita melihat Nabi menyampaikan bahwa roh Tuhan ada padanya untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang mengalami penindasan, pada orang-orang yang hatinya hancur dan mereka yang terbuang. Sehingga tahun rahmat Tuhan bukan hanya soal waktu, tetapi sebuah masa di mana Tuhan secara aktif bertindak, berbuat untuk memulihkan, untuk membebaskan, dan mengangkat umatnya dari penderitaan menuju kepada pengharapan yang penuh dengan kecerahan. Ini adalah waktu kasih karunia Tuhan, tiki parasian, bukan penghukuman. Yesaya 61 ini juga menekankan bahwa karya Allah bukan hanya sebatas melepaskan beban, tapi juga memberi identitas baru bagi umat yang dipulihkannya. Mereka yang dulu disebut sebagai yang tertindas, kini disebut sebagai pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada semua bangsa. Allah mengangkat umatnya bukan hanya untuk disembuhkan, tapi juga untuk menjadi alat pemulihan bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Mereka akan membangun reruntuhan lama dan memulihkan tempat-tempat yang telah lama hancur dan sunyi. Ini adalah gambaran dari hidup yang telah disentuh oleh rahmat Tuhan. Jadi bukan hanya dipulihkan, tetapi juga menjadi membawa berita kepulihan itu. Yesus mengutip bagian awal Yesaya 61 ini dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, di mana saat ia memulai pelayanannya di kota kelahirannya. Ini menandakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang melalui kehadiran Yesus pada masa itu. Dalam Yesus, kita melihat janji Yesaya ini menjadi kenyataan. Ia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, menyembuhkan yang remuk hati, dan memberikan sukacita ganti perkabungan. Maka sebagai pengikut Kristus hari ini, kita juga dipanggil untuk melanjutkan pelayanan ini, menjadi pembawa kabar baik, pelipur lara, dan juga orang-orang yang memulihkan kehidupan dunia sekitarnya. Maka dalam Minggu Trinitatis hari ini,
Kita diajak melihat karya keselamatan Allah secara utuh. Allah Bapa yang mengutus, Allah Anak yang melaksanakan karya penebusan, dan Allah Roh Kudus yang memampukan kita memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada dunia ini. Hidup kita bukan hanya menerima kasih karunia, tapi menjadi saksi dan pembawa rahmat Tuhan dalam setiap tindakan dan persekutuan kita. Inilah panggilan gereja dan setiap orang yang percaya, memberitakan tahun rahmat Tuhan melalui hidup yang penuh kasih, pengharapan, dan tindakan nyata yang memulihkan sesama. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami juga bahwa kami hidup dalam tahun rahmat-Mu, tahun di mana kami beroleh segala yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, keselamatan, sukacita, dan berbagai berkat lainnya. Dan juga tahun ini Engkau memanggil kami untuk memberitakan tahun rahmat kasih setia-Mu kepada semua orang. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, layakkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat Minggu Trinitatis bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Dengan situ duduk memuji Dewata, Jehovah sun timbul nasai tok tong basah dengan dopa buahon manogot asimi bodari mangendehon purjunang sitongi mardongan sipil tihon nadenggan situtu naing matongon pujion ninasana bujur